Dari 4 khalifah itu cuma yang terakhir yang beda sebutan, Pak. Karramallahu wajhah. Yang lainnya taradi, radhiyallahu anhu. Namanya at-taradi. Kenapa begitu? Umumnya orang yang tahu bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya hal yang istimewa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya, Pak? Karena Sayyidina Ali tidak pernah mengalami kafir. Tidak pernah mengalami kafir. Sejak kecil beriman dan ittiba mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Bakar, kafir dulu. Beda dengan Umar bin Khattab, tidak beriman dulu. Beda dengan Utsman bin Affan, tidak beriman dulu. Mendapatkan hidayah, bertemu Rasulullah, jadi beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Sayyidina Ali, dari kecil sudah mengikuti Rasulullah dari sebelum akhir balik. Makanya sebutannya karramallahu wajhah. Berbeda. Sebagai pendapat ulama mengatakan karena tidak pernah melihat kemaluan. Kalau lagi mandi, Pak, kalau kita makan melihat dulu. Kalau Sayyidina Ali tidak pernah sebagiannya, tapi riwayat yang kuat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan ini bukan. Yang beneran. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Shadaqallahu alaihi. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Sabtu subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah di subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita mohon kepada Allah mudah-mudahan salat berjamaah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita niatkan datang dari rumah, niat thalabul ilmi, salat berjamaah, imaratul masjid, memakmurkan masjid, senantiasa menjadi amal soleh dan juga menjadi catatan amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan, nikmat sehat, waktu yang diberikan Allah sampai dengan detik sekarang ini bisa kita tasarrufkan dan orientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu, kesempatan, kesehatan, nikmat yang Allah berikan kemudian diorientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak imannya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, jika ada kesehatan, waktu, kesempatan yang tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah melainkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dimudahkan melangkahkan kaki dan juga meluruskan niat kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kebaikan ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud
baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala hajat kita, niat kita, maksud kita dan orientasi dari niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian ulama mengatakan aksirun niat walau kanatil ibadah wahidah. Perbanyaklah niat meskipun ibadahnya hanya satu. Salat berjamaah, banyakkan niatnya, jangan hanya salat berjamaah. Duduk iktikaf di dalam masjid, jangan hanya satu niat, banyakin niatnya. Barangkali dari macam niat yang banyak dalam qalbu kita, itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya otoritas menerima amal ibadah hambanya, dan tupoksi kita sebagai manusia hanya ya'budunallah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah dengan kebaikan thalabul ilm, salat berjamaah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah seluruh ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita merupakan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi syafaat bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh kali ini saya bisa bersilaturahim kepada para jamaah sekalian. Kalau nggak salah hampir 1 tahun yang lalu ya, saya membahas tentang prospek atau muhasabah di masjid ini. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali, meskipun rumah saya itu kan stempelan tuh di belakang gondrong. Saya asli sini, asli ya, dari engkong semua orang sini ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Mudah-mudahan silaturahim kita, bermuajahahnya kita, duduk bersimpuh iktikaf kita di masjid yang kita cintai ini menjadi sebab usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asharih falyasil rahimah. Silaturahim ini mudah-mudahan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tipologi, kalau bahasa kampus karena saya dosen aja. Tipologi atau anwa, macam, model ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara universal, umum saja. Yang pertama, ibadahnya orang-orang siddiq. Siddiq itu diambil dari kata sodaqah, bukan sodaqah. Sodaqah artinya jujur, benar. Yang kedua, ibadah mura'in, ini bentuk plural atau jamak, artinya orang-orang yang ira'atul ibadah, mempertontonkan ibadahnya kepada selain Allah. Kalau bahasa gampangnya, ibadah orang riya. Orang yang kalau orang penuh baru mau ibadah, kalau nggak ada orang malas ibadah. Itu namanya orang riya. Dua diksi ini berlawanan dalam agama, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai muslim yang mukallaf. Mukallaf itu artinya diberikan tanggung jawab, diberikan beban melaksanakan hukum-hukum Allah selama dia hidup di alam dunia ini. Makanya orang yang belum mukallaf, belum diberikan tanggung jawab sepenuhnya menjalankan hukum Allah. Anak yang mumayyiz boleh enggak jadi imam sholat? Boleh. Wajib? Enggak. Sholat fardunya sah enggak? Sah kalau sesuai dengan syarat rukun. Tapi diwajibkan enggak oleh syariat atau Allah dan Rasulnya? Tidak. Jadi hanya sekedar sah-sah saja. Tapi orang yang sudah mukallaf sesuai dengan batas di mana dia harus melaksanakan kewajiban Allah, maka seluruh hukum Allah wajib dilaksanakan selama tanpa uzur syar'i.
Beda urusan kalau darurat dan uzur syar'i. Itu nanti ada ada keluasan atau ada pertimbangan dari hukum syariat bagi orang-orang yang ma'zur dan orang-orang yang dalam kondisi darurat. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tupoksi kita semata-mata adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah jangan dipersempit hanya sekedar ibadah ritual. Sujud, ruku, sholat itu ibadah, betul. Tapi ibadah maknanya jangan dipersempit hanya sekedar ritual kepada Allah. Ibadah itu maknanya sangat universal, umum. Ibadah ada yang konteksnya personal antara kita dengan Allah. Bisa dengan ibadah sholat, bisa dengan ibadah puasa, bisa dengan ibadah haji. Itu ibadah-ibadah yang juknisnya diatur syariat. Ada yang aturannya tegas, ada yang tidak tegas. Yang aturannya tegas, rakaat sholat dan waktu sholat. Gak boleh Bapak, Ustaz, saya lagi rajin betul sholat maghrib, boleh gak saya tambah rakaat maghrib jadi 7? Gak boleh. Sampai kiamat gak boleh ditambah rakaatnya. Kenapa? Itu aturannya tegas, gak boleh dirubah. Ustaz, saya boleh gak sholat 7? Kaki lagi rematik, boleh. Boleh nggak saya sholatnya nanti saja digabung karena saya sedang safar? Boleh. Itu teknis yang perintahnya tidak terlalu tegas. Jadi ada kemurahan dalam agama. Begitu juga sama puasa. Puasa itu aturannya jelas. Saya lagi semangat puasa itu Ustaz. Boleh nggak bukanya jangan maghrib tapi isya? Nggak boleh, sesat. Yang namanya puasa tetap min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, dari mulai fajar shadiq waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau ghurub atau waktu maghrib. Meskipun rajin banget puasa, nggak boleh buka tahajud, nggak boleh buka waktu isya. Aturannya sudah ditetapkan oleh syariat. Saya puasanya nanti saja karena sedang berhalangan. Boleh nggak di luar Ramadan? Boleh kalau uzur. Uzurnya apa? Macam-macam. Mari, sakit, atau fisabar dengan dalam keadaan sabar yang diperbolehkan membatalkan atau tidak berpuasa karena ada masyaqqah syadidah, silakan. Jadi perintah agama ada yang amrun jazim, perintahnya tegas, ada yang amrun ghairu jazim, perintahnya tidak tegas. Makan minum bukan perintah, Pak. Meskipun di dalam Al-Quran perintahnya kulu washrobu, bukan perintah, sekedar mubah saja. Makan minum silakan, tapi kalau berlebihan jadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung apa yang kita niatkan. Ada ibadah yang sifatnya vertikal antara kita dengan Allah, ada ibadah yang sifatnya horizontal antara kita dengan sesama, tapi orientasinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu saya katakan, jangan disimplifikasi, disederhanakan makna ibadah hanya sekedar ritual ibadah. Karena syariat yang kita pahami, syari itu dalam bahasa Arab artinya jalan raya, jalan lebar, banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda yang mengikuti fahamnya Syafi'i, silakan. Anda yang mengikuti fahamnya Hanafi, silakan. Anda yang mengikuti fahamnya Hanabilah, silakan. Anda yang mengikuti fahamnya Imam Maliki, silakan. Empat mazhab ini empat-empatnya mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dasarnya hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, dan sandaran yang pertamanya satu, yaitu Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah itu yang tidak mengikuti ulama, menafsirkan sendiri, memahami sendiri, padahal memahami Quran hadis butuh perangkat ilmu yang mapan. Tahu ilmu mukhtalifil hadis, tahu ilmu nasikh wal mansukh, tahu ilmu asbabul wurud, itu mondok 6 tahun aja belum tentu paham, Pak. Apalagi ngajinya cuma seminggu sekali. Allahu Akbar. Disitulah maka kudu ngikutin penjelasan ulama,
karena penjelasan mereka mendapat legitimasi dari Rasulullah SAW. Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Orang alim atau para ulama kalau berijtihad benar maka pahalanya dua. Satu karena pahala ijtihad, dua karena pahala benarnya. Kalau salah tetap dapat pahala satu. Satu pahala buat ijtihad, yang kedua kagak ada. Saya bilang satu doang. Cuman satu aja. Yang bahaya itu kalau orang yang ngaji sebulan sekali ijtihad, nah itu bahaya. Apalagi orang kagak paham ijtihad, nah itu bahaya. Bukan jadi kontribusi buat agama, jadi musibah. Harusnya orang yang tidak paham ikuti Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum. Tanyalah ahli zikir, orang yang alim, kalau kalian tidak mengerti. Karena disitulah ukhulul anbiya, akalnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ibadah orang-orang yang siddiq. Ada sahabat yang diberi gelar namanya As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq atau Abdullah bin Quhafah, yaitu khalifah yang pertama yang sebagian dari sirah Nabi mengatakan awwalu man aslama fil Islam minar rajul, yaitu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki yang mengucap kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari 4 khalifah itu cuma yang terakhir yang beda sebutan, Pak, karramallahu wajhah. Yang lainnya taradi, radhiyallahu anhu, namanya at-taradi. Kenapa begitu? Umumnya orang yang tahu bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya hal yang istimewa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya, Pak? Karena Sayyidina Ali tidak pernah mengalami kafir. Tidak pernah mengalami kafir. Sejak kecil beriman dan ittiba mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Bakar, kafir dulu. Beda dengan Umar bin Khattab, tidak beriman dulu. Beda dengan Utsman bin Affan, tidak beriman dulu. Mendapatkan hidayah, bertemu Rasulullah, jadi beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Sayyidina Ali, dari kecil sudah mengikuti Rasulullah dari sebelum akhir balik, makanya sebutannya karramallahu wajhah. Berbeda. Sebagai pendapat ulama mengatakan karena tidak pernah melihat kemaluan kalian. Kalau lagi mandi, Pak, kalau kita makan melihat dulu. Kalau Sayyidina Ali tidak pernah, sebagiannya, tapi riwayat yang kuat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan ini bukan, yang beneran, yang alim alama. Kan ada 2 Ibnu Hajar, ada Al-Asqalani Al-Hafiz Al-Muhaddis, ada Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Faqih Al-Muhaddis. Berbeda. Ini guru dengan murid. Gurunya Imam Zakaria Al-Ansari, punya muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi diapit oleh 2 hajar 2 batu. Nama-namanya hebat semua, Pak, ya. Makanya ulama dulu mah bangga menyandingkan nama kampung. Bangga. An-Nawawi dari kota Nawa, Damaskus. Itu. Bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan. Kali itu memang namanya Nawawi itu, Pak. Emang namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Yang Muhyiddin An-Nawawi itu dari Damaskus, pengarang kitab Riyadus Shalihin dan juga Minhajut Talibin. Nah, kita balik lagi, Pak. Jadi tupoksi kita ibadah kepada Allah itu satu. Pokoknya model ibadahnya kayak gimana aja, nanti bisa jadi 2 pembagian. Ada ibadah siddiq, artinya orang yang betul-betul jujur, membenarkan. Makanya yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Engkau itu betul-betul jujur dan benar. Persoalannya, siddiq itu amal hati
hati atau amal zahir? Umumnya ulama mengatakan orang kalau sudah mendapatkan label siddiq itu berarti amal batinnya kuat, bukan hanya zahir saja, tapi amal batinnya yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal zahir bisa dibuat-buat, Pak. Munafik pun bisa rajin sholat. Itu amal zahir loh. Tapi kalau amal batin, tidak semua bisa istiqomah batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka landasan dari kata-kata as-siddiq adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka orang-orang yang membenarkan janji Allah, yang membenarkan nanti balasan Allah di akhirat. Ada lagi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah mereka semua kecuali ibadah kepada Allah dalam keadaan yang mukhlis. Mukhlis itu artinya memurnikan niat dalam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh terbesit sedikit pun masih Allah selain Allah. Sedikit aja enggak boleh. Boleh kali sedikit doang, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Maha Pencemburu. Bahkan di akhir surat Al-Kahfi dikatakan orang yang ingin mengharapkan ampunan Allah, orang yang ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, satu yang diminta Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali sekutukan Allah dalam niat ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang siddiq artinya orang-orang yang ibadahnya jujur kepada Allah. Ibadahnya benar kepada Allah, tidak ibadah casingnya ibadah, padahal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut orang yang siddiq wal mukhlisin, dan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak jelaskan pemaknaannya yang lebih luas, tapi saya ingin jelaskan 3 ciri orang-orang yang ibadahnya jujur kepada Allah. Cirinya, kira-kira nih kita masuk kategori yang 3 ini atau enggak? Yang pertama, ciri orang yang siddiq ibadahnya adalah kitmanul ibadah. Biasanya ciri orang-orang yang jujur ibadahnya adalah kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadahnya. Maksudnya apa menyembunyikan ibadahnya? Ibadah yang tidak dianjurkan beramai-ramai pasti disembunyikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ibadah yang disyariatkan memang berkumpul. Apa itu? Sholat berjamaah. Tapi kalau ibadah yang tidak dianjurkan berjamaah, maka disembunyikan sholatnya di rumah. Kenapa? Karena orang rentan kena penyakit riya bukan dalam konteks ibadah fardu, tapi dalam konteks ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ada orang ibadahnya lama baru selesai, kalau ada mertua takbirnya lama selesai, tapi kalau nggak ada mertua sholat maghrib setengah menit selesai. Coba tanya diri kita deh Pak, Bapak sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas berapa lama kira-kira kalau sholat maghrib? 3 menit, 4 menit ya. Tapi kalau sholat dewekan di rumah, sholat dewekan di rumah kagak berjamaah, dewek sendiri dah, saya rasa nggak selama itu, pasti ngebut kayak di udah mandi. Umumnya begitu Pak. Nah pertanyaannya, kenapa begitu? Berarti ada yang salah dari orientasinya. Idealnya ibadah begini Pak, di tempat ramai ibadahnya tidak lama, tapi kalau sendiri berhadapan dengan Allah senang berlama-lama. Itu orang yang jujur ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, Nabi kan pernah sholat sujudnya lama, rukuknya lama, kakinya bengkak. Betul, tapi itu sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Kalau sholat di masjid, mengimami sholat berjamaah, kata Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, saya tidak pernah melihat orang yang memimpin sholat berjamaah
yang tua renta. Karena jamaah ada yang habis salat berjamaah punya urusan yang lain. Maka kata Abdullah bin Abbas, akhfa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau salat berjamaah semuanya ringan, tidak ada yang lama. Semuanya ringan, kecuali di rumahnya pasti sampai bengkak kakinya. Kalau kita terbalik, kalau di rumah gasik cepat selesai. Tapi kalau di tempat yang ramai-ramai, malah bacanya Allah, sampai dilagi-lagi Allah, sampai sujudnya lama, masih padahal ada orang. Hati-hati, jangan-jangan niat ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Casingnya memang karena Allah, tapi hatinya belum tentu orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, ciri orang yang jujur ibadah kepada Allah, senang menyembunyikan ibadah. Jadi di hadapan makhluk tidak kelihatan ahli duha, di hadapan makhluk tidak kelihatan ahli tahajud, di hadapan makhluk tidak kelihatan ahli sedekah. Biasanya orang yang begitu menyembunyikan ibadah lebih senang daripada mempertontonkan ibadahnya di hadapan makhluk atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, kira-kira tidak masuk ke dalam kategori itu atau tidak? Kalau termasuk dalam kategori itu, maka kita rubah cara ibadahnya. Kalau sholat berjamaah, bapak dibisiki dari rumah, jangan sholat berjamaah, nanti takut riya. Itu pasti bisikan setan. Kenapa? Karena sholat berjamaah bagi laki-laki afdolnya di masjid, dan itu pasti kelihatan banyak orang. Jadi bedakan bisikan setan, bedakan bisikan syahwat, bedakan bisikan malaikat, bedakan bisikan Allah. Namanya khawatir. Dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, jadinya khawatir. Karena bahasa Indonesia kehabisan kosakata. Jadi bahasa Arab diambil, bahasa Inggris diambil. Makanya bahasa Arab kadang-kadang terjemah Indonesianya nggak ada. Saya juga bingung kenapa. Terjemah bahasa Indonesianya nggak ada, karena bahasa Arab terlalu banyak sinonimnya, terlalu banyak padanan katanya. Jadi kesulitan diterjemahkan dalam bahasa. Makanya kamus paling tebal setahu saya, kamus bahasa Arab itu kamus yang ditulis oleh Dr. Emil Badiaku, orang non Muslim dari Libanon, pakar bahasa Arab. Itu kamus bahasa Arab, Pak, sampai hampir 20 jilid kamusnya. Kita satu jilid aja baca udah untak-untak, buyang-buyang. Ini 20 jilid harganya hampir 10 juta. Kamus doang. Bagaimana sulitnya memahami Al-Quran, bagaimana sulitnya memahami hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bahasanya bahasa Arab. Disitulah kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aql. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab bisa membuat otakmu cerdas. Bayangkan bahasa Arab keriting gak ada harokatnya bisa diharokatin. Makanya santri dulu belajar pesantren begitu, Pak. Keriting loh bisa loh diharokatin, fathah, doma. Tahu dari mana dia? Insting atau apa? Karena ilmu. Ya, karena dulu nggak pernah ada harokatnya Quran, Pak. Yang pertama menginisiasi harus ada titik, harus ada koma, harus ada ini. Itu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang yang pertama punya inisiasi bagaimana kalau bahasa Arab dikasih titik dua di atas, itu dikasih harokat. Itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kembali lagi para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cirinya orang yang ibadahnya jujur kepada Allah, kitmanus sedekah. Ibadah sedekahnya disembunyikan. Saya termasuk orang yang tidak empati kepada orang yang sedekah ke masjid, ke tempat apapun, pakai ditulis hamba Allah. Buat apa tujuannya ditulis hamba Allah? Bapak ngasih aja, nggak usah disebut namanya dan nggak usah ditulis. Nanti kalau ada pengumuman nama saya nggak usah disebut. Itu saja. Kadang-kadang hamba Allah dia ngomong sama di sampingnya tuh kayak begitu tuh hamba Allah itu saya loh. Ya sama aja dia kasih tahu orang.
teriak-teriak juga. Makanya yang paling rentang itu kena penyakit riya adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Hati-hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadahnya jujur, senang, gemar menyembunyikan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam kasusnya salat Jumat, ini kadang-kadang kita mah udah disembunyiin begini Pak, dimasukin kotak amal. Begini sih makanya ditutupin tangan, mending banyak kali orang 2.000 perak masukin kotak amal, maka ditutupin begini lagi. Kalau cuma 2.000 perak itu bisa dikasih di Alfamart kan Indomaret. Kirain kalau cepet kali diginiin baru 2.000 lecek aja. Makanya saya di Cipondo di Kenanga situ orang tua saya bilang biasa kalau Jumatan masukin kotak amal kudu dimarahin, kalau kagak masjid juga kebangun-bangun. Ya, besok minimal sholat Jumat bawa duit 50.000. Harus diancam begitu, kalau kagak begitu gak nikah-nikah maka surga 2.000 perak gimana? Kagak nikah-nikah sodako 2.000 terus dari sejak kecil sampai gede. Bapaknya ngajarin begitu. Ya, harus digituin karena kalau enggak susah. Makanya orang beragama memang kudu dipaksa. Istiqomah tuh kudu dipaksa. Enggak bisa kalau pengen istiqomah tapi enggak ada tekad untuk dipaksa. Makanya ada doanya, Allahumma ya Allah paksain begitu. Allahumma paksain begitu ya Bu ya. Allahumma paksain begitu. Karena kalau nggak begitu susah. Makanya santri kita paksakan sholat berjamaah, santri kita paksakan baca Quran supaya terbiasa. Karena nyuruh anak yang masih kecil lebih mudah, tapi kalau anak udah berkumis, udah berjenggot malah ngelawan. Makanya mendidik anak dari kecil untuk paham agama lebih mudah, supaya jujur, supaya patuh, supaya nurut. Kalau udah besar, babanya yang diancam malah. Sholat nggak bisa, bapak aja sholat jujur lagi digituin bisa. Nah, makanya pentingnya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah sejak kecil supaya anak kita ikut. Jadi jangan hanya bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji, lah anaknya rajin ngayal, bagaimana? Nggak kenal masjid, jadi seolah-olah pengen masuk surga dewe kan, sendirian, nggak ngajak anak. Nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu nggak sholat? Masalahkum fi saqar. Ya Allah, saya kagak sholat, nggak murni salah saya. Orang tua saya nggak pernah nganterin ke kiai. Orang tua saya nggak pernah nganterin ke pesantren. Orang tua saya nggak pernah ngajak ke masjid. Orang tua saya nggak pernah kenalin dengan ustazah. Orang tua saya nggak pernah kenalin Quran. Jadi kalau saya jadi ahli maksiat, bukan salah saya. Orang tua saya panggil di surga, enak aja saya doang masuk neraka. Dipanggil, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu nanti jadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan investasi terbesar kita nanti di hadapan Allah bukan sedekah, bukan banyak harta, bukan jabatan, tapi anak yang soleh. Kapanpun, dimanapun, setiap ba'da sholat yang dia sebut, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang yang soleh Pak. Jangankan orang tuanya sudah tidak ada, masih ada pun anak soleh pasti doakan orang tuanya. Ini anak sekarang bapaknya udah kagak ada, emaknya udah nggak ada, doa orang tua kagak apal, padahal kumis sudah baplang kemana-mana. Ya Allah Rabbi, ini kayaknya kita biar kata banyak duit juga kuburan sempit kayaknya. Biar kata banyak duit harta berlimpah, maka investasi terbesar kita di hadapan Allah mendidik anak-anak kita jadi orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitmanus shadaqah, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan kedermawanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri orang yang orientasi ibadahnya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, ini orang yang sidik, kitmanul musibah. Orang kalau dapat musibah kagak nyonyol. Ini mah cerita, kaki gua asam urat kagak sembuh padahal gua doa udah bisa berapa kali doa. Udah doa mulu dijem-jem kagak sembuh. Mana aja cerita temennya begitu, penyakit aja diceritain Pak, berobat.
Karena yang dengar juga dia juga sama punya penyakit juga. Yang ada nanti penyakitan bareng-bareng jadinya. Ya. Jadi kalau orang kena musibah bukan malah kita bicarakan, disembunyikan. Itu ciri orang yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan ujian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah keluar dari lisannya, tidak pernah dibicarakan oleh orang lain, ditelan enak-enak. Kenapa? Karena konsep musibah dari Allah tidak sepenuhnya berorientasi buruk. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, "Iza ahabballahu 'abdan cinta." Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kadang-kadang orang ujiannya dengan banyak harta, ada orang ujiannya dengan anaknya bandel, ada orang ujiannya dengan jabatannya di kantor, ada orang ujiannya dengan rajin ibadah, ada banyak, Pak. Siapa bilang orang ahli ibadah sudah dijamin pasti masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak ada jaminan, Pak. Wajib khawatir selama hidup di alam dunia, wajib bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan begini? Hari ini Bapak sholat subuh, sekarang saya tanya, ada jaminan nggak kalau besok Bapak bisa subuh berjamaah? Gak ada, Pak. Jadi gak boleh ujub sama ibadah. Bapak datang ke Masjid Al-Ikhlas, ngelihat orang yang lagi main gaplek atau orang gak sholat subuh di pinggir jalan, hati Bapak ngomong, mendingan gua ke masjid sholat subuh daripada dia. Hari itu juga subuh Bapak ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ujub hatinya. Kenapa? Nggak boleh meremehkan orang yang tidak ibadah. Barangkali besok mereka yang tidak sholat lebih soleh dari Bapak. Kenapa? Karena kita masih di alam dunia. Yang saat ini baik, besok bisa buruk. Yang saat ini buruk, besok bisa jadi ahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pentingnya apa? Baik sangka. Banyak ahli ibadah yang nggak baik sangka, Pak. Mengkritik ibadah orang, lupa mengkritik ibadahnya sendiri. Ngoreksi ibadah orang, mulu dikoreksi. Ibadah sendiri yang dikoreksi harusnya. Ya Allah, sudah sejauh mana witir saya? Ya Allah, sudah sejauh mana zikir saya? Ya Allah, sudah sejauh mana sedekah saya? Bukan ya Allah, orang sih gak pernah jamaah. Oh ya Allah, orang sih gak pernah sedekah, malah ngatain orang. Meskipun Bapak pakai gamis sorbannya 3 meter, kalau hatinya bermasalah, ditolak Allah ibadahnya. Kenapa? Karena hati ini yang jadi cerminan kesolehan orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zohir-zohir itu, Pak, itu bisa manipulatif. Saya kasih contoh simpel deh, kaidahnya begini. Bapak pernah dengar nggak cerita Israiliyah bahwa ahli ghibah, ahli namimah, ahli hasad diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah dengar? Gak ada ceritanya. Yang ada ahli hasad, ahli ghibah masuk neraka. Meskipun rajin ibadah, meskipun rajin ngaji, tapi kalau hasud, ghibah, dengki, namimah, ujub, takabur, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati lebih susah ngobatinnya daripada penyakit kutilan. Kenapa begitu? Bapak kalau punya penyakit hati, hasad, ghibah, klinik, pergi ke dokter atau ke puskesmas, kata dokternya, gua sekolah tinggi-tinggi kagak belajar gituan. Taunya paham-pahamnya yang penyakit-penyakit medis. Kenapa? Karena diagnosanya susah. Makanya kata ulama, orang rentang penyakit hati itu bukan di tempat maksiat, bukan. Orang yang banyak kena penyakit hati bukan yang sering mancing di Danau Cipondo, bukan. Makanya saya bilang kalau punya hobi mah jangan mancing, orang mancing gak maju-maju lah. Betul nggak? Nah bagus, paham berarti. Nggak pulas. Lagi ngaji serius sama sih pakai orang tes PNS. Biasa aja. Orang ngaji serius-serius mas stroke bentar. Ya. Makanya kalau saya ngikutin orang tua, ngaji tuh enjoy, beragama tuh enjoy, jangan kaku. Kalau kaku susah, jadinya kesini susah, kesono ribet, kesini susah, kesono ribet. Enjoy saja, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngaji di mana-mana begitu, Pak. Di Taman Royal 2 Masjid Kuba,
Bapak ngaji serius mulu, kesurupan Pak. Ngomong aja begini, begitu ya Ustaz. Ya Allah Rabbi. Akhirnya sekarang apa? Pengajian keliling dari rumah ke rumah saya yang ngisi. Karena kenapa? Karena Ustaz di rumah ada guyonnya dikit. Gitu. Emang sengaja saya relaxin biar uratnya kagak tegang. Ya. Nah itu jadi tetap relax tapi tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang suka tegang-tegang begitu Pak, itu yang salah beragama. Memang Nabi gak suka humor, suka loh. Ya, suka humor, enjoy. Ya, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sering mengumbar musibah, saya hari ini lagi susah banget, sampai jam ngomong sama saudaranya. Saya hari ini lagi susah banget, begini, jam omongin semua masalahnya. Orang yang semacam ini, ibadahnya selama ini pura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ciri orang yang riya. Nah, ini termasuk kita apa enggak? Tadi kalau yang tadi, yang pertama, ciri orang yang jujur ibadahnya kepada Allah adalah menyembunyikan ibadah-ibadah yang berpotensi dilihat orang. Yang kedua, menyembunyikan sedekahnya. Yang ketiga, menyembunyikan musibahnya di hadapan makhluk, biar dia telan mentah-mentah. Makanya saya kadang-kadang sering katakan, kita ini umumnya bersyukur kepada Allah kalau lagi seneng, dapat duit sekoper ngomong alhamdulillah, tapi dapat duit 200 ribu ngomongnya bukan alhamdulillah, ada embel-embelnya dulu, ya, jadi ada yahnya dulu, ya alhamdulillah ada, jadi ya dulu baru alhamdulillah, ya segini doang, tapi alhamdulillah, jadi ya dulu baru alhamdulillah. Kata saya bagus nggak begitu, boleh nggak begitu Ustaz? Jadi daripada kagak. Walaupun begitu agak jelek sedikit sebetulnya. Alhamdulillah aja. Pernah nggak Bapak lagi misalnya kepleset ucapnya alhamdulillah, lagi sakit ucapnya alhamdulillah.